Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau mati berkorban bagi setiap kami, dan Engkau bangkit bagi kami. Ada kemenangan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini setiap kami siap untuk memuji menyembah Engkau dalam ibadah raya kami. Sebab Engkau Allah yang hadir, Engkau yang bertahta di atas pujian penyembah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian
bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau hadir di bait suci-Mu. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kami rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya buat anak domba Allah yang berkorban buat setiap kami. Kau layak, Kau layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, Kau layak disembah. Oh ya nalalana masikanalalanamu. Setiap umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, sebab anak domba yang dikorbankan layak ku terima pujian, ku terima penyembahan. Yesus, Yesus, glory, glory. Oh, mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan, sebab Dia layak disembah,
buat kasihnya yang besar, buat pengorbanannya. Yesus, kami tinggikan namamu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syaralana bukuria nama kaya ralanamu, ini ralanamu, menyembahmu. Sebab hanya Tuhan saja yang layak. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan ditinggikan. Sebab Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Anak domba Allah, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Sebab hanya Engkau saja yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Karena dalam, lebar dan luasnya kasih Tuhan terlalu besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betapa dalam kasih setia Tuhan, pengorbanannya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan, kasih-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Yesus, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku.
Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus tuh. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus tuh. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini di tempat-tempat Bapak Ibu, mari alami panjang, lebar, dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan kita sempurna ketika Yesus ada. Haleluya. Biar hari ini dengan sukacita karena pengorbanan Tuhan atas hidup kita, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Terpujilah Tuhan kita. Mari nyanyikan pujian ini, katakan oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kebaikan Tuhan salah satunya adalah menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Bersukacita buat kemenangan yang Tuhan beri. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan dengan kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang umat Tuhan di GBI Legends Suprapto. Bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang.
kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Wow. Setiap kami lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan tayangan VOP. Silakan. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang
di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar lewat pujian ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan terlalu besar buat kita. Biar kita sama-sama belajar setiap hari dalam hidup kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
menebus hidupku. Kami lihat bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama katakan, terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu, mari makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus, tercurah Untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus hidupku. Biara lala mata karala, biara basande, biara lala biara lala lala. Haleluya, haleluya, darah-Mu tercurah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Sebab tidak ada pendamaian tanpa pencurahan darah Yesus Kristus. Itu yang mendamaikan kami. Ya Ralabata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Ralabala. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami. Amin. Sehingga Engkau telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Yaitu manusia sebagai ganti kami semua. Yang sudah mati di palang kayu, di kayu salib. Dan darahnya tercurah, tertumpah dari palang kayu. Di kaki, di kayu salib Tuhan. Darah-Mu, bilur darah Yesus tercurah. Dan darahnya itulah yang mendamaikan kami dengan Engkau Bapa di surga. Sebab demikian digenapilah firman-Mu Tuhan. Tanpa pencurahan darah tidak ada perdamaian. Dan bersyukur Engkau menggenapinya Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus tercurah bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan dari sejak awal manusia pertama, Engkau memberikan pakaian, yaitu kulit binatang, dan darahnya tercurah, tumpah
sehingga kami dilayakkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu dengan tidak apa-apanya ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba dapat, kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan, memberkati hamba dan memberkati kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudara kami yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Puji Tuhan. Bersamaan hari Minggu ini kami juga beribadah ya, di gereja-gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Inilah bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit. Judul khotbah saya adalah Yesus telah bangkit. Katakan kanan kiri, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ini kunci iman kekristenan. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia khotbah sana sini, ya. Sia-sia iman kepercayaan kami, kita semua, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Bahkan jikalau kita percaya pada Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti kita orang yang paling malang. Tapi yang benar, Yesus telah bangkit. Dan tidak sia-sia iman percaya kita, tidak sia-sia juga pemberitaan firman Tuhan. Dan kita bukan orang yang paling malang, tapi orang yang berbahagia. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kebangkitan itu kita tahu ya, ada terobosan yang kita pelajari. Banyak sekali terobosan yang besar. Tapi ada 3 hal penting yang saya angkat pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu kebangkitan Kristus merubah orang putus asa. Ya, hati yang muram jadi memiliki pengharapan. Nah, kita buka dalam Lukas 24 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, garis bawahi muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ini adalah 2 orang murid Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama-sama pada saat Yesus masih hidup. Pada saat dia melihat jagoannya telah mati di kayu salib, putus asa, muram wajahnya. Wah, jagoan gue mati, tadinya diharapkan. Dia adalah satu-satunya harapan menjadi raja yang membebaskan dari jajahan bangsa Romawi. Tapi kenyataannya Yesus ya digantung di salib dan mati. Ya. Kalau film Perancis itu biasanya jagoannya mati. Tapi kalau film Amerika jagoannya ya kalah dulu, habis itu menang. Nah, itu. Banyak kan manusia suka seperti itu. Alkitab menceritakan bahwa jagoannya bangsa Israel mati. Dan emang benar-benar harus mati di palang kayu, ya, supaya dia bisa menebus dosa-dosa kita semua. Namun sangat disayangkan 2 orang murid itu yang sudah selalu berjalan bersama-sama selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya, ya, tentulah tahu suara bicaranya, harusnya hafal. Ya. Saya sama Bang Poltak selalu tahu, bahkan irama ngoroknya pun saya tahu, oh ini Bang Poltak. Sekalipun sempat di rumah sakit juga bareng-bareng, lain beda tembok, ketahuan, oh dia lagi ngapain. Begitu. Ya. Apalagi ini udah 3,5 tahun dia bersama-sama. Gitu.
Tapi kenapa dia tidak mengenal Yesus? Karena wajahnya muram. Ya, wajahnya muram penuh dengan masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penghalang kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, yaitu emosi kita yang sangat berlebihan. Wajahnya muram. Ya, mungkin nunduk aja gitu. Loyo gitu, nggak ada semangat. Padahal dia sudah ceritakan pada hari ketika aku bangkit. Dia lupa. Jadi kalau wajah muram, kadang-kadang suka lupa firman Tuhan. Lupa, lupa. Ngeri tuh. Ya, pastikan hati kita berseri-seri. Haleluya. Itu penting. Makanya bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masalah boleh datang, ya, tapi jangan masalah itu menjadi menguasai hidup kita, sehingga akibatnya emosi kita, jiwa kita galau gitu loh. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua, tadi kita tahu bahwa kebangkitan Kristus merubah orang tidak percaya jadi percaya. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan dia berkata, damai sejahtera buat kita semua. Di situ dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sekali lagi, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia irama nadanya kan seperti itu, seperti ketakutan. Kok bisa tahu ya? Ya Tuhanku. Dan sambil tersungkur. Ada pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, sekeras-kerasnya kepala manusia untuk tidak percaya, kalau Tuhan hadir, dia pasti percaya. Gitu. Kebangkitan Kristus menerobos orang yang tidak percaya menjadi percaya. Haleluya. Ada cerita dalam viral, yaitu seorang wanita Indramayu. Ya, dia habis ibadah ke tempat tanah suci. Kemudian dia sudah rubah kehidupannya. Tiba-tiba dia sakit. Akhirnya dia dapatkan sesuatu bahwa dia belajar mengenai Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan dalam pengalaman pribadinya, akhirnya ia disembuhkan. Dan dia berjanji, pada saat saya disembuhkan, saya akan percaya dan mengikuti Yesus. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi sesuatu yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Ya, makanya Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman kita diperhitungkan sama Tuhan. Sekalipun kita belum melihat wajahnya Yesus, tapi kita percaya. Tuhan perhitungkan iman Bapak Ibu Saudara. Sekalipun engkau dalam pergumulan dan belum ditolong Tuhan, tapi engkau percaya, Tuhan perhitungkan. Pada saat Abraham umur 100 tahun, hampir 100 tahun. Kemudian Allah menampakkan diri ya kepada Abraham, yaitu Elohim Adonai Elohim. Menampakkan diri kepada Abraham di dalam suatu tenda. Abraham, dia sebut namanya. Kemudian
Abraham bilang, ya Tuhan. Langsung dia cerita. Semua harta benda ini akan kuserahkan kepada Eliezer. Kepada bujangku. Karena aku tidak punya keturunan. Adonai Elohim sudah menampakkan diri pada pribadinya dalam satu tenda. Bukannya dia memuji Tuhan, malahan dia curhat. Sepertinya sudah putus harapan. Mungkin Bapak Ibu Saudara seperti Abraham yang sudah putus harapan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Sekalipun janjinya tetap ingat bahwa seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Maka begitulah keturunanmu. Begitu banyaknya. Namun kenyataannya hampir 100 tahun dia belum punya anak. Logikanya seperti apa? Akhirnya dia bilang, sudah. Semua harta benda yang sudah diberkati oleh Tuhan berkati. Aku serahkan wariskan kepada pembantuku. Yaitu Eliezer. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Keluarlah dari tendamu. Akhirnya pada saat dia keluar dari tendanya, Adonai Elohim berkata, lihatlah di langit. Hitung jumlah bintang di langit. Sebanyak itulah keturunanmu. Lihatlah pasir di lautan. Sebanyak itulah pasir di lautan. Masih belum ngerti. Terus akhirnya dia keluar dari tendanya. Dan dia langsung percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya. Amin, 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 amin. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang membuat kita tidak percaya adalah tenda-tenda pikiran kita yang menutupi kuasa kedahsyatan Tuhan. Makanya Adonai Elohim mengajak Abraham, keluar dari tendamu. Lihat kedahsyatan Allah. Lihat bintang-bintang di langit. Haleluya. Apa masalahmu? Kalau bagi Tuhan itu kecil. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus rela dikorbankan di kayu salib supaya kita masuk di dalam surga. Apalagi kalau kita minta sesuatu. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam karir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin juga dari sakit penyakit. Kalau Tuhan mau, maka sembuhlah aku. Haleluya. Jangan membatasi kuasa Tuhan di dalam pola pikir kita. Keluarlah dari tenda yang menutupi iman percaya kita. Apalagi kita sudah zamannya kita merasakan kebangkitan Kristus. Iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan kamu orang berbahagia. Sebab kita tahu Ibrani 11 ayat 1. Kita buka firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Beda kalau pola pikiran manusia di dunia ini. Lu mau beli tab ini, gue lihat dulu baru gue beli. Beda. Kamu percaya saya kasih tab? Gue lihat dulu tabnya benar apa enggak. Tapi Tuhan tidak, iman itu tidak seperti itu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Dan kita harus percaya itu di dalam ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Kadang-kadang kalau masalah pergumulan terlalu banyak, sehingga sampai-sampai kita, sebenarnya ada Allah apa enggak? Batalkan ucapan itu. Kita harus percaya Allah itu ada. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Itulah iman percaya kita. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mendatangkan mujizat yang tidak dapat apa-apa menjadi dapat apa-apa. Mendapatkan ikan yang besar-besar sebanyak 153 ekor. Angka 153 dalam bahasa Ibrani itu artinya, ini aku Tuhanmu. Ini aku Tuhanmu. Tuhan mau kita mengenal dan melihat kedahsyatan Tuhan supaya menceritakan kepada semua orang. Kekristenan itu bukan hanya sebatas liturgi, tapi pengalaman hidup bersama Tuhan. Apa arti tidak koyak? Ada 3 hal penting. Tidak koyak jala-jala itu. Yang pertama, penting buat jaringan. Jala-jala itu seperti jaringan. Bukan siapa yang menonjol atau paling besar atau paling terhormat, tapi kita semua satu tim, satu teamwork. Kita harus saling mendoakan satu sama yang lain supaya kita sampai garis finish. Awali dengan roh dan akhiri dengan roh, jangan dengan daging. Kalaupun sempat jatuh, kita harus bersama-sama, ayo bangkit. Bangkit, bangkitlah, terangmu sudah datang. Amin. Haleluya. Bangkit, terangmu sudah datang. Dan yang kedua, pengertian tidak koyak, yaitu kalau koyak itu pasti ada suatu masalah, konflik. Ingat, perbedaan di antara kita itu pasti ada. Baik itu perbedaan pendapat maupun perbedaan pendapatan. Pasti beda. Jangan iri satu sama yang lain. Loh kok gitu? Gitu. Ya. Kita harus tahu dan perlu dialog, hasilkan unity menjadi lebih baik. Bukan berdebat. Karena kalau berdebat itu hasilkan siapa yang menang dan kalah. Kalau siapa yang menang, lu jadi musuh-musuhan. Kalau dialog kan kita bisa terbuka, bisa ngobrol. Oh gitu ya, lu bisa pendapatan lu besar kayak gini ya. Ternyata multi talent kamu ya. Ada yang bisa main keyboard, ya macam-macam. Begitu. Sehingga penghasilannya, pendapatannya lebih besar. Ya, jadi nggak cukup, wah gue begini aja lah, ada, gue ngalir aja lah. Ya pendapatnya begitu-begitu aja. Gitu kan. Lain satu lagi, ya kan. Wah, tingginya sih nggak seberapa, tapi lincahnya pun luar biasa. Dahsyat. Yang ketiga, ya apa artinya jala tidak koyak? Ini penting. Jaringan itu, jala-jala itu saling mengikat. Satu visi dan misi. Harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita harus tahu satu visi misi. Tujuan kita adalah yaitu kehidupan yang kekal, kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau satu mengalami kekurangan,
kita bantu. Yang lebih harus bantu kekurangan supaya terjadi satu keseimbangan. Haleluya. Sebab itu Tuhan mau kita diberkati semuanya. Ya. Jadi kita harus siap untuk dapatkan ikan yang besar-besar. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi ada 3 hal penting yang kita tahu, merubah kebangkitan Kristus, merubah orang putus asa, hati muram jadi memiliki pengharapan. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus merubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan mujizat pekerjaan yang tidak dapat apa-apa, jadi dapat ikan besar-besar. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau akan diberkati Tuhan. Dan engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Sebab Yesus yang kau sembah bukan Yesus mati lagi, tapi telah bangkit. Dan tidak akan sia-sia iman percaya kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. Hallelujah. Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. Hallelujah. Bersorak-sorak. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Kita akan melihat kedahsyatan perbuatan yang hebat dari Tuhan. And all will see how great is our God. Terima kasih Tuhan. Ada pengharapan yang hebat dan dahsyat pada kami. Dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam usaha bisnis kami, karir kami, semuanya Tuhan terjadi yang hebat. Terima kasih Tuhan, sehingga kami menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus hidup dalam kehidupanku, Yesus Kristus hidup di dalam pelayananku, Yesus Kristus hidup di dalam keluargaku. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk berikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya firman-Mu akan terus bertumbuh dalam hati kami, berbuah. Dan sebentar umat-Mu, kami semua akan memberikan persembahan
Biar persembahan yang diberikan karena mengasihi Engkau penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi, bukan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tuhan Yesus memberkati buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersatu hati untuk kita berdoa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Kau melawat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kau melawat pemimpin Indonesia Pak Jokowi, juga Tuhan para menteri yang ada Tuhan, MPR, DPR, TNI, Polri Tuhan. Kau memberkati setiap mereka Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati kesehatannya, juga kami berdoa buat perekonomian Indonesia Tuhan agar tetap kuat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap petugas-petugas Tuhan, mulai dari kelurahan sampai ke bawah Tuhan juga berkati. Kami berdoa Tuhan buat api Pentakosta-Mu Tuhan curahkan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap jiwa-jiwa Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan generasi Yeremia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan generasi Yeremia Tuhan Kau pakai Tuhan Yesus untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Urapi anak-anak muda di Indonesia Tuhan untuk bergerak Tuhan menangkan jiwa. Dan kami berdoa Tuhan, curahkanlah Tuhan api Pentakosta-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kota Jakarta Tuhan, berkati juga melawat setiap kota Jakarta, kota-kota di Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat Gembala sidang kami Pak Niko Nyotor Harjo, Bu Hermin, anak cucu mantunya Tuhan. Kau memberkati, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Pak Niko, mengembalakan GPK Suproto Tuhan. Berikan roh hikmat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat 4 waktunya juga Tuhan berkati dalam pelayanan ini Tuhan. Saling topang di dalam doa. Kami berdoa buat Gembala CK9 Pak Sony Waplau Tuhan, keluarganya. Tuhan berkati, tutup bungkus dengan darah Kristus. Engkau berkati usaha hamba-Mu, pengembalaan CK9 Tuhan. Dan kami berdoa terus Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala kami Tuhan di tempat ini, Pak Gert Sarapi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Pak Gert Tuhan. Engkau yang sudah pilih hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan GBLC Suprapto ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan pengurapan yang baru terus Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus.
dalam pelayanan Tuhan. Tanda-tanda heran ajaib menyertai hamba-Mu, dan banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau berkati di dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan Yesus. Pelayanan misi, Tuhan Kau sertai hamba-Mu tiap langkahnya. Kau berkati kesehatan hamba-Mu juga Tuhan. Kau berkati usaha bisnis hamba-Mu, apa yang diperbuat hamba-Mu Tuhan buat berhasil. Dan kami berdoa buat Buning Tuhan, istrinya, Tuhan berkati Buning, Tuhan berkati kesehatannya. Kau pakai Buning juga Tuhan, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Juga berkati usaha pekerjaannya, dan Kau berkati 3 anaknya Ika, Nina dan Ariel Tuhan, dalam pekerjaan studinya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, masa depannya Tuhan indah gilang-gilang. Dan kami berdoa juga Tuhan buat seluruh pengerja GBI Suprapto juga Tuhan, saling topang dalam doa. Kau berkati semuanya Tuhan Yesus dalam pelayanan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kamu berkati juga semua yang terlibat di dalam pelayanan ini WL Musik Tuhan. Kau berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada kesempatan ini Tuhan. Kau pakai mereka, Kau perluas kapasitas mereka Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami rindu menerima berkat yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah kami, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorak haleluya. Tuhan menjawab doa-doa kami, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.